kita. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita yang sudah siap untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pertama di bulan Maret ini, kita bawa hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita mau berdoa, menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu indah di pagi ini Tuhan. Kasih karunia-Mu terus mengalir, memenuhi seluruh keberadaan hidup kami. Kami berterima kasih untuk keberadaan kami dalam ibadah pagi hari ini. Seberapapun kami yang ada di ruangan ini, umat Allah yang stay tune di rumah mereka masing-masing Tuhan, Engkau juga memberkati, menyatakan kemuliaan kuasa, biar kami boleh mengalami Tuhan. Memberkati setiap alat yang digunakan, bahkan jaringan wifi semua dalam keadaan baik, untuk menyatukan kami di dalam ibadah minggu pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kuasa darah anak domba Allah yang sudah memuduskan kami dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, dari perkara lahiriah sampai perkara batinnya kami yang paling dalam, hingga kami dilayakkan untuk boleh terus mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di antara layananmu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Amin. Mujizat-Mu di hidupku. Lagi dengan segenap hati katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Yesus, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus. Kaulah segalanya. Angkat hati katakan, karya salib-Mu sempurna Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku mampu. Haleluya, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salib karya salibmu
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Mari kita terus memandang Tuhan, Bapa yang baik, berbicara kepada kita, memberikan pesan. Haleluya, di pagi yang indah ini. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Panggil Bapa, kasih Bapa surgawi dalam Kristus Yesus. Katakan Bapa, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Amin. Kami percaya Tuhan. Setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Dear God, Engkau baik, Engkau setia, Engkau mulia. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang menguatkan kami. Dan Engkau yang menetapkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami terus terarah kepada kehendak-Mu yang sempurna, sampai pada destiny akhir kehidupan kami, memuliakan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kami. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan, dan menjadi pusat perhatian dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan juga di dalam setiap aspek keberadaan hidup kami, dalam ibadah kami juga. Tuhan, Engkau yang melawat anak-anak-Mu. Bahkan saat ini Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau Tuhan yang meneguhkan firman-Mu, dan Engkau Tuhan Yesus yang menyiapkan supaya tanah hati kami siap untuk menerima taburan firman-Mu, sehingga kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi kami benar-benar punya kerinduan untuk melakukan setiap daripada firman Tuhan, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah menetapkan kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki, pribadi yang Engkau sudah perlengkapi Tuhan untuk segala sesuatu yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami hanya perlu untuk melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tentunya bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Supaya kami, Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, keuangan kami, karir kami, dan semua Tuhan Yesus aspek bidang kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi dan berkati setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sama-sama dilawat oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu, Happy Sunday wherever you are, dimanapun Anda berada. Kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, dan biar kehidupan kita diubahkan oleh hadirat Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan sekali lagi, dan kita boleh menikmati dan merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, di sini ada seorang yang baru nongol, ada Abednego Tandialo. Haleluya. Sudah lama tak sua ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai anak muda ini, dan saya percaya ini adalah keluarga yang sangat diberkati. Ya, Pak Alfian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdebat dengan diri sendiri, mana yang harus disampaikan. Ada dua firman yang ada di catatan saya, tapi saya lebih condong ke firman yang saya akan bawakan ini, saudara. Kita akan melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Dan nanti kita akan melihat beberapa ayat yang lain dari 1 Samuel 17 yang kita semua tahu. Kisah ini, kalau Anda sudah menjadi orang Kristen, apalagi yang sudah cukup lama, Anda pasti tahu 1 Samuel 17 ini berbicara tentang peperangan antara Daud dan Goliat. Kita akan melihat beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa yang hari-hari ini, mungkin khususnya dalam 1 tahun terakhir ini di masa pandemi, banyak menyerang keluarga, banyak menyerang kehidupan kita, baik pribadi lepas pribadi maupun secara kolektif.
Dan kehidupan Daud menggambarkan, memberikan kepada kita langkah-langkah yang jelas. Ya, bagaimana Tuhan bisa mengubahkan seseorang yang biasa-biasa saja menjadi seorang pembunuh raksasa. Sebelumnya saya ingin kita melihat satu ayat saja, 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Ini karena Daud mendapatkan instruksi dari ayahnya untuk membawa makanan bagi saudara-saudaranya dan juga melihat keadaan mereka. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka berkemah in the trench. In the trench itu artinya ada satu lembah di tempat yang rendah. Nanti saya akan jelaskan tentang signifikansi atau makna daripada tempat yang rendah tersebut. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa raksasa di sini melambangkan masalah, dilema yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan raksasa bukan saja berbicara tentang raksasa pribadi, kehidupan diri kita sendiri, melainkan raksasa ini mengancam keberadaan keluarga, masa depan kita, dan juga bangsa serta negara kita. Kalau Goliat menang, perhatikan, ini adalah perang one on one. Kalau Goliat menang, maka seluruh bangsa Israel akan diperhamba oleh Filistin. Artinya bukan saja Daud yang akan diperbudak, tetapi juga keluarga Daud, juga orang-orang, teman-teman yang dia kasihi, juga orang-orang yang dia kenal, seluruh bangsa dan negaranya akan diperhamba oleh Filistin. Artinya raksasa di sini berbicara atau berkaitan dengan masa depan seluruh keluarga, di mana bangsa Israel dipertaruhkan masa depannya, generasi penerusnya dan lain sebagainya. Raksasa dalam kehidupan kita bisa berwujud, bisa juga tidak berwujud. Antara lain raksasa bisa berupa keterikatan dengan dosa. Saya mau katakan keterikatan dengan dosa bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita sekarang, tetapi juga dapat berpengaruh buruk kepada kehidupan kita di masa yang akan datang. Isu-isu pernikahan, masalah di dalam pernikahan yang tidak terselesaikan dengan baik, itulah raksasa. Mungkin kita punya anak-anak yang pergaulannya salah, itu juga raksasa yang berwujud, yang ada di depan mata kita. Mungkin kita punya kekhawatiran, punya ketakutan, itu adalah salah satu contoh raksasa yang tidak berwujud. Kita hanya bisa merasakannya, sesuatu yang kita khawatirkan, sesuatu yang kita takutkan belum tentu terjadi, tetapi hal itu menyiksa kehidupan kita. Ada juga raksasa ketika kita berupaya dan berusaha menggapai mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ada satu kerinduan, hasrat yang besar untuk menggapai mimpi itu, tetapi kita tahu ada halangan, ada hambatan, ada rintangan yang harus kita lewati. Itu juga merupakan raksasa di dalam kehidupan kita. Tantangan di dalam bisnis, tantangan di dalam karir, tantangan di dalam keuangan kita. Tujuan raksasa adalah menghalangi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan jika kita ingin Tuhan turut berperang bersama-sama dengan kita, melawan dan mengalahkan raksasa di dalam kehidupan kita, kita harus menyelaraskan diri dan melakukan prinsip-prinsip yang sebentar kita akan pelajari. Dan inilah kualitas yang harus dimiliki oleh para pembunuh raksasa. Siapakah pembunuh raksasa? Anda dan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai giant killers. Anda dan saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi para pembunuh
raksasa. Itu yang hal pertama yang harus kita imani, yang harus kita percayai, yang harus kita yakini, dan kita harus hidupi ini. Jadi ini bukan berbicara tentang berusaha untuk menjadi pembunuh raksasa, tetapi benih itu sudah ditanamkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu untuk memanifestasikannya. Kualitas ini harus kita hidupi, harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kehidupan Daud menggambarkan kehidupan pembunuh raksasa. Yang pertama tadi kita lihat di ayat yang ke-20, 1 Samuel 17, di sana dikatakan bahwa Daud bangun pagi hari. Artinya apa? Pembunuh raksasa itu punya satu karakteristik yang luar biasa, yaitu dia seorang yang disiplin. Daud bangun pagi-pagi. Kita harus disiplin di dalam hal berdoa. Kita harus disiplin di dalam baca Alkitab. Kita harus disiplin di dalam mendengarkan firman. Kita harus disiplin di dalam melakukan firman Tuhan. Seringkali orang komplain, aku tidak bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena itu mencakup kedaulatan Tuhan untuk memberikan suaranya yang audible, yang kita bisa dengar. Tetapi kalau Anda berkeluh kesah, ya aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan apakah Anda membaca firman Tuhan secara rutin? Mulai dengan hal itu, saudara. Kalau Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan yang terdengar audible, yang terdengar jelas, mulailah dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari, renungkan, belajar firman Tuhan. Bangun pagi, supaya apa? Supaya sebelum kita mendengar suara manusia, sebelum kita mendengar suara kebisingan hidup di dalam kehidupan kita, kita terlebih dahulu mendengar suara Tuhan. Baik itu suara Tuhan yang audible maupun suara Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Pastikan hal ini menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 2 ayat yang ke-7 bahwa Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Artinya apa? Berkat Tuhan ada pada orang-orang yang mau berusaha, yang tidak malas. Di sini dikatakan pekerjaan tanganmu yang diberkati oleh Tuhan adalah ketika tanganmu mulai bekerja, ketika kakimu mulai melangkah, ketika mulutmu mulai berucap. Ada satu action, ada satu tindakan yang diambil. Bukan dikatakan Tuhan akan memberkati pengangguranmu. Tidak. Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu. Kalau tidak mau bekerja, apa yang mau diberkati? Jadi seorang pembunuh raksasa adalah seorang yang disiplin, seorang yang mau bekerja, bertekad untuk mengambil tindakan. Dan dia akan mulai melihat hasilnya. Ini berkaitan dengan poin yang kedua dari kehidupan seorang pembunuh raksasa. Seorang pembunuh raksasa, tadi saya katakan bahwa ya Daud datang ke perkemahan bangsa Israel. Perkemahan bangsa Israel itu ada tidak dijelaskan dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan perkemahannya itu terletak in the trench. Kalau bisa dibuka di versi King James Version 1 Samuel 17 ayat yang ke-20. Perkemahan bangsa Israel itu ada di dataran rendah, ada di lembah. Ya, artinya apa, saudara? Ya, seorang pembunuh raksasa adalah seseorang yang bangkit dari tempat yang rendah. Kehidupannya bisa saja sedang ada di lembah kekelaman, di tempat yang rendah, di titik yang terendah, tetapi dia tidak berhenti di situ. Seorang pembunuh raksasa akan bangkit, dia akan berdiri dan mulai mengambil tindakan yang diperlukan. Tahukah Anda bahwa raksasa di dalam kehidupan kita muncul ketika kita ada di tempat yang rendah? Raksasa tidak akan muncul ketika kita punya iman yang besar. Ketika kita sedang bersemangat, raksasa pun takut kalau kita sedang bersemangat.
kalau kita sedang beriman, kalau kita punya pengharapan, kita sedang bertindak mengejar dan menggapai mimpi kita. Ya, tetapi raksasa muncul ketika kita mulai merasa, aduh, ini jalan buntu, ini bikin stres, ini rasanya nggak mungkin berhasil. Ketika mulai ada benih untuk putus asa, benih kehilangan harapan, disitulah raksasa akan muncul. Dan masalahnya bagi bangsa Israel adalah karena mereka berkemah di tempat yang rendah, ketika Goliat muncul di sisi yang berlawanan, Goliat yang memang sudah besar, tingginya 3 meter lebih, akan terlihat lebih tinggi lagi, lebih besar lagi perawakannya. Kenapa? Karena dilihatnya dari tempat yang rendah. Tetapi ketika bangsa Israel mulai bangkit berdiri, mereka mulai berdiri, Daud mulai berdiri, maka size atau ukuran daripada raksasa itu akan mulai mengecil. Kenapa? Karena tingginya atau dasarnya sudah mulai sama. Ya, karena itu kalau Anda terpuruk di tempat yang rendah, jangan berhenti di situ. Anda harus bangkit berdiri. Anda harus bangkit keluar dari tempat yang rendah, bangkit dari keterpurukan. Bagaimana caranya? Dengan mengambil action. Langkah pertama, perjalanan 1000 kilometer dimulai dengan langkah pertama. Sebelum Anda bisa menjadi pembunuh raksasa, Daud menjadi pemain musik. Daud menjadi anak yang dilupakan oleh orang tuanya. Daud menjadi penjaga ternak ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Sebelum dia menjadi pembunuh Goliat, sebelum dia menjadi pembunuh raksasa. Kita kepengennya dalam hidup ini sudah lupakan semua proses. Aku mau langsung menjadi pembunuh raksasa. Saya mau katakan benih itu sudah ada. Tetapi benih itu harus ditanam, benih itu harus disirami, harus dipupuk. Perlu proses sebelum Daud menjadi pembunuh raksasa dan pada akhirnya dia menjadi penguasa kerajaan. Kita bisa mengalami hari yang buruk, kita bisa mendengar berita yang buruk, kita bisa menyesali perbuatan kita. Tetapi kuncinya adalah kita harus bangkit kembali. Kita harus mengambil langkah yang pertama. Ada satu kisah yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Kita lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-7. Di sana ada satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika kita mulai bertindak bersama dengan Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-7 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Ini Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Perhatikan, ketika Petrus masih dalam kondisi diam-diam saja and no action, tidak ada tindakan, rantai itu tetap mengikat dia. Tetapi ketika Petrus mulai bangun dan dia mulai bangkit, dia mulai mengambil the first step, langkah yang pertama, maka di sini dikatakan rantai itu gugur dari tangan Petrus. Kalau Anda mau ikatan di dalam kehidupan Anda, raksasa di dalam kehidupan Anda jatuh dan terkalahkan, maka hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bangun, bangkit. Lalu dikatakan oleh malaikat itu kepadanya ayat 8, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Emangnya malaikat nggak bisa membantu Petrus mengikat pinggangnya dan mengenakan sepatunya? Saya yakin Tuhan dengan kuasanya bisa memaksa Petrus, ya bisa untuk mengenakan sepatu itu, bisa mengenakan pakaian Petrus. Tetapi di sini engkau yang harus lakukan, kata malaikat itu. Anda dan saya yang harus bertindak. Kalau kita sedang terpuruk, Anda dan saya yang harus memulai step yang pertama. Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Artinya harus ada pekerjaan yang dilakukan. Harus ada sesuatu tindakan yang kita ambil. Ia pun berbuat demikian. Puji Tuhan, Petrus taat.
Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Perhatikan, langsung kita lompat ke ayat yang ke-10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Perhatikan, ketika kita mulai mengambil langkah, kita mulai berbuat sesuatu yang supranatural terjadi. Ayat yang ke-10 dikatakan, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Kita seringkali menunggu pintu terbuka baru kita mau bergerak. Firman Tuhan berbeda, saudara. Bertindak dulu, maka engkau akan melihat pintu-pintu terbuka, kesempatan terbuka bagi Anda. Kalau Anda mau bangkit berdiri, bangun dari tidur Anda, bangun dari kemalasan Anda, dan Anda mulai mengambil tindakan yang pertama. Jangan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita, kecuali ketika kita, khususnya ketika kita sedang terpuruk. Ketika kita mulai bertindak, maka pintu itu akan mulai terbuka dengan sendirinya. Kalau Anda tidak punya pekerjaan, mulailah dengan mulai mencari pekerjaan. Perbaharui CV Anda, bergaul, ketemu dengan orang, maka tanpa Anda sadari, suatu kali pintu terbuka. Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Tetapi kalau Anda sudah gak punya pekerjaan, tinggalnya cuma di rumah, ya di kamar, nonton TV, makanan pun harus diantar ke kamar, ya bagaimana Tuhan bisa memberkati pekerjaan tangan kita? Ya memang orang lain bisa berjuang bagi kita, tentu. Tetapi ya puji Tuhan kalau ada orang-orang yang begitu peduli dengan Anda, yang mau membukakan pintu bagi Anda. Tapi kalau sudah dibukain pintu, mau apa? Anda tetap mau tidur-tiduran, malas-malasan. Harus bergerak, harus bertindak. Karena seorang pembunuh raksasa mengambil langkah yang pertama untuk bangkit dari keterpurukan. Bangkit dalam doa, minimal di dalam ibadah Anda, minimal di dalam Anda membaca Alkitab, minimal di dalam Anda menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Bangkit dalam pujian, bangkit dalam iman. Lagi susah hidupnya, suruh memuji Tuhan aja susah banget, suruh menyembah Tuhan susah banget. Nanti begitu ya dapat duit banyak, baru wah heboh di depan Tuhan. Ya nggak apa-apa sih, itu ucapan syukur Anda. Tetapi Anda ikut Tuhan itu harus stabil. Dalam kondisi duka Anda tetap memuji Tuhan. Dalam kondisi suka pun Anda juga harus tetap memuji Tuhan. Ada yang kebalikan juga sih, sudah diberkati lupa sama Tuhan. Itu keterlaluan banget. Seorang pembunuh raksasa tidak lupa diri. Siapa yang menolong mereka, siapa yang membawa mereka kepada kebangkitan. Kita semua di sini berhutang kepada seseorang yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bangkit, untuk kita berkarya, untuk kita bekerja, untuk kita berkontribusi. Kita berhutang kepada seseorang yang memberikan kesempatan kepada kita. Karena itu terus bangkit, saudara. Bukan berarti hidup kita tidak boleh terpuruk, bukan berarti hidup kita tidak akan pernah ya ada di tempat yang rendah. No, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita terpuruk, ketika kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita, ayo bangkit. Bangkit, jangan cuma berdiam diri dan bermalas-malasan. Percaya bahwa hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Saya selalu teringat kalau ngomong tentang hari esok lebih baik daripada hari ini. Dulu waktu kecil, ya selalu ada bahasa Chinese yang berkata, ada lagunya lagi. Mingjian Weken Hao. Mingjian Weken Hao. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita akan bangkit kembali. Maka ketika kita bangkit, musuh yang tadinya kelihatan besar, raksasa yang tadinya kelihatan wow tidak terkalahkan, maka size-nya akan mulai terlihat kecil. Bukan size-nya yang berubah, tetapi karena posisi kita berubah, iman kita berubah, batinnya kita sudah diperbesar.
Itu yang kedua. Jadi yang pertama, seorang pembunuh raksasa adalah seorang yang disiplin. Yang kedua, seorang pembunuh raksasa adalah seorang yang bangkit dari tempat yang rendah. Yang ketiga, masih dari ayat yang ke-20. Dikatakan di sana di bagian terakhir dari ayat yang ke-20 1 Samuel 17 bahwa tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Seorang pembunuh raksasa tidak mungkin bisa terus-menerus diam. Tidak mungkin. Ya, ini semuanya berkaitan poin-poin ini, saudara. Pembunuh raksasa adalah seorang komunikator, seorang yang berkata-kata, menyadari bahwa kalau kita ingin memenangkan bangsa, kalau kita ingin memenangkan kota kita, kalau kita mau berperang demi keluarga, maka tidak ada jalan lain selain kita harus membuka mulut kita. Kita tidak boleh diam terus-menerus. Saya tahu Anda malu menyanyi, ya, tetapi firman Tuhan katakan kalau engkau mau melihat raksasa dalam kehidupanmu jatuh dan kalah, engkau harus membuka mulut. Engkau harus membuka suaramu. Kuasa dari seruan. Saya pernah khotbah tentang kuasa dari seruan. Karena di rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ada seruan, ada pertolongan. Karena itu ketika kita berseru, maka pertolongan itu akan datang. Dalam kehidupan keluarga kita, kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, ketika anak itu mendengar lagu-lagu yang penuh dengan kata-kata kutukan, Anda sebagai orang tua harus membuka mulut Anda. Harus Anda katakan sesuatu bahwa itu tidak benar. Saya kaget sekali, saudara, karena istri saya kemarin melihat, karena kami sedang ngobrol di mobil, tiba-tiba muncul lagu, ya, dari playlist salah satu anak kami. Munculnya di situ, saudara, mungkin anak-anak muda tahu judul album ini. All My Demons Greeting Me as a Friend. Bayangkan anak kecil dengerin lagu dari album All My Demons Greeting Me as a Friend. Di tengah-tengah percakapan kami berdua, istri saya yang begitu sensitif, yang begitu peka akan suara Roh Kudus, langsung berhenti. Saya sih nggak suka di tengah-tengah ngobrol kok berhenti. Tiba-tiba istri saya berhenti. Dia bilang, nggak bener ini. Judul albumnya aja nggak bener, apalagi kata-katanya. All My Demons. Anda sedang mengundang demons. Demons itu iblis untuk greeting you as a friend, menyalami engkau sebagai teman, sebagai sahabat. Oh, sebagai orang tua Anda harus membuka mulut. Harus. Tidak boleh, saudara. Kita diam saja karena peperangan dimulai dengan mulut kita sebagai orang tua. Kalau kita mau menyelamatkan anak-anak kita, mulut kita harus ngomong. Mulut kita harus terbuka. Haleluya. Anak boleh tersinggung, tidak ada masalah selama dia masih tinggal di rumah Anda dan dia tidak bayar sewa kamar kepada Anda. Anda punya hak atas mereka. Haleluya. Jika anak kita pacaran dengan orang yang tidak percaya, Anda sebagai orang tua harus ngomong sesuatu. Anda harus ngomong sesuatu. Firman Tuhan jelas dikatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya apa? Pacaran pun jangan. Ini tidak cuma ngomong tentang pernikahan. Oh, pacaran oke lah, masih pacaran. No, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Pacaran pun jangan. Harus ngomong sesuatu, harus berani ngomong. Oh, sekarang zaman kebebasan, anak-anak saya kasih mereka kebebasan untuk memilih. Oh, tunggu sampai mereka memilih hal yang salah. Mungkin sudah terlambat untuk Anda ngocehin mereka. Lebih baik sebelum terlambat, ocehin dulu mereka. Mau tersinggung kek, mau marah kek, terserah. Satu kali mereka juga akan pulih, namanya juga sama orang tua. Apalagi mereka akan menyadari bahwa oh, benar juga ya. Benar juga nasihat orang tua ini.
Benar juga ini apa yang diomongin sama orang tua nih. Kalau anak Anda mau pergi hangout dengan teman-temannya, pakaiannya terlalu seksi, Anda sebagai orang tua harus berani ngomong, ganti. Saya bersyukur, saya punya anak. Pernah dibelikan baju sama istri saya. Ya, kalau dia duduk, belakangnya kelihatan. Dia ngomong begini, aku nggak mau pakai ini, Mam. Kenapa? Belakangnya kelihatan. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Puji Tuhan, kalau Anda punya anak yang tidak pernah mau pakai pakaian seksi, yang seronok, puji Tuhan, Anda harus bersyukur. Jangan Anda ngomong sama anak Anda, kuno lu. Kan ada loh orang tua yang seperti itu. Kuno lu, anak-anak gua ini kuno, nggak pernah mau pakai baju yang seksi-seksi. Oh, Anda harus bersyukur kepada Tuhan. Apalagi zaman seperti ini, saudara. Anda harus bersyukur. Buka mulutmu. Karena ada satu alasan kenapa pakaian dalam itu harus ada di dalam. Namanya juga pakaian dalam. Ya di dalam lah, bukan untuk diobral keluar. Haleluya. Superman pun sudah menyesuaikan diri kan. Superman yang lama celana dalamnya di luar. Superman sekarang celana dalamnya sudah di dalam. Superman pun sudah menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Perkataan kita dapat menyelamatkan keluarga kita dari raksasa. Haleluya. Kalau Anda lihat dari 1 Samuel 17 ayat 16, di sana dikatakan bahwa Goliat di pagi hari dia keluar dan dia mulai koar-koar terhadap Israel. Di petang hari dia keluar lagi, dia mulai intimidasi, dia mulai menakut-nakuti orang Israel. Itulah iblis. Iblis mau supaya kita mendengar suara dia di pagi hari ketika kita bangun, dan di petang hari sebelum kita tidur. Suara ketakutan, suara kekhawatiran, suara kepahitan, suara gosip, suara hal-hal yang lain, intimidasi, suara keputusasaan. Itu yang iblis mau. Karena itu kita harus disiplin. Bangun pagi hari, baca Alkitab, dengar suara Tuhan, berdoa kepada Tuhan saat teduh untuk menenangkan jiwa, pikiran, hati kita supaya kita bisa fokus kepada kehendak Tuhan. Jangan dengarkan suara iblis, jangan izinkan iblis terus-menerus bersuara di dalam kehidupan kita. Kita harus lebih sering mengangkat suara kita dalam pujian, di dalam memperkatakan janji-janji Tuhan. Perhatikan di ayat yang pertama 1 Samuel 17 dikatakan bahwa kemah Israel berada di lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin adalah di tanah milik Yehuda. Yehuda artinya praise, pujian. Di tempat yang rendah pun Anda harus memuji Tuhan. Ketika Anda sedang terpuruk pun Anda seharusnya lebih sering memuji Tuhan dibandingkan berkeluh kesah, karena perkemahan Israel ada di tanah pujian penyembahan, di tanah Yehuda. Sebagai orang tua, kita mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita. Yang saya mau tanyakan, apakah kita pernah mengajarkan mereka untuk memuji Tuhan? Arti salah satu nama anak kami artinya pujian. Jadi saya selalu dorong dia, ayo nyanyi, ayo memuji Tuhan. Ya, dia malu-malu, saya tahu dia punya potensi, saudara. Kalau lagi ujian musik di sekolahnya, dia kunci pintu supaya papanya tidak bisa dengar dia ngomong, saudara. Tetapi saya tahu dia punya potensi yang baik. Karena kadang-kadang tanpa sadar dia lagi dengar musik, dia ikutan nyanyi, saudara. Ikutan nyanyi, lumayan juga suaranya. Candice juga, saudara. Ya, Candice ini artinya kaya raya. Iya kan? Benar ya, kaya raya. Glowing, bright. Ya, Lakrisa itu artinya kaya raya, saudara. Harmon artinya praise, pujian, penyembahan. Ini yang kami mau tanamkan dalam diri mereka. Ya, musik, lagu-lagu tentunya yang memuliakan nama Tuhan,
yang membangun kehidupan mereka. Bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi pemuji dan penyembah kalau kita sendiri tidak memberikan teladan yang baik? Karena itu keberadaan Anda waktu ibadah, ya, ketika dalam kehidupan Anda sehari-hari, ketika menghadapi permasalahan hidup, anak-anak Anda sedang mengamati Anda. Bagaimana orang tuaku bertindak di dalam situasi tertentu. Ujian penyembahan kita memberikan dampak pada generasi penerus kita. Dan saya mau katakan kuasa daripada teriakan, kuasa daripada suara kita. Teriakan berkaitan dengan kemenangan. Yosua 6 ayat 16, tembok Yeriko itu runtuh karena teriakan, karena seruan. Dikatakan di dalam Zakaria 4 ayat yang ke-7, gunung yang besar menjadi tanah yang rata. Karena apa? Karena seruan daripada Zerubabel yang berkata, grace, grace, kasih karunia terhadap gunung yang besar itu. Akhirnya gunung yang besar itu menjadi tanah yang rata. Di dalam Mazmur 47 ayat yang pertama dikatakan, shout unto God dalam bahasa Inggris with the voice of triumph. Berteriaklah, bersoraklah kepada Tuhan dengan sorakan kemenangan. Haleluya. Satu poin lagi saudara yang terakhir. Seorang pembunuh raksasa disiplin, seorang pembunuh raksasa bangkit dari tempat yang rendah, seorang pembunuh raksasa tidak bisa terus-menerus diam. Dan yang terakhir, seorang pembunuh raksasa fokus pada upah. Dia lebih fokus kepada upah dibandingkan resikonya. Dia fokus kepada upah lebih dibandingkan dengan kesukaran dan kesulitan yang harus dia hadapi. Saya tidak punya banyak waktu untuk membaca. Nanti Anda melihat di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30 dari 1 Samuel 17. Di sana dikatakan bahwa Daud menanyakan tentang upah yang dia akan dapatkan kalau dia mengalahkan Goliat. Kalau Goliat ini berhasil ditaklukkan, apa sih upahnya? Dan Daud bukan menanyakan upah satu kali saja, 3 kali Daud menanyakan tentang upah itu. Dan itu selalu dijawab dengan jawaban yang sama. Yang pertama, orang yang berhasil menaklukkan Goliat akan mendapatkan anak raja sebagai istrinya. Yang kedua, dia akan diberikan harta yang besar sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Yang ketiga, ini luar biasa, seumur hidupnya dia tidak perlu lagi bayar pajak. Jadi Daud fokus kepada upah. Karena apa? Karena dia mau mengubah fokusnya dari peperangan kepada upah. Seringkali dalam kehidupan saya capek bekerja. Ya, Anda yang bekerja pasti mengerti artinya capek dan jenuh. Dan kadang-kadang jengkel, kadang-kadang marah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang kepengen berhenti saat ini juga, kadang-kadang kepengen, seandainya aku bisa kaya raya mendadak, dan lain sebagainya dengan berbagai khayalan. Saya pun mengalami hal yang sama. Saya kadang-kadang capek bekerja, apalagi kalau sudah minggu siang sudah mulai gelap menjelang sore sudah menjadi malam. Itu muncul perasaan, aduh, besok Senin lagi. Sanggupkah aku berhadapan dengan hari Senin? Tetapi kemudian saya belajar, saya harus mengubah fokus saya. Jangan lihat bahwa besok hari Senin, saya melihat satu hari nanti saya bisa menyekolahkan anak-anak saya ke luar negeri. Saya bisa membuat anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang baik. Saya ubah fokus saya, fokus kepada upah dan bukan fokus kepada masalah.
Fokus kepada upah lebih daripada fokus kepada resiko dan bahaya dan kesulitan dan kesukaran yang harus saya hadapi dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu, saudara. Dan itu akan mengubahkan batiniah kita, akan muncul semangat, akan muncul sesuatu yang positif untuk bekerja dan berpikiran yang baik. Dan nggak lagi lemes, nggak lagi malas-malesan. Ya, memang sebagai manusia tetap yang namanya Senin pagi pasti saya malas. Ya, Anda jangan terlalu menghakimi saya. Lihat diri Anda sendiri kalau Senin pagi bagaimana. Anda yang bekerja di kantor tentunya. Ya, saya sih malas. Puji Tuhan kalau Anda tidak malas, Anda lebih rohani dari saya. Ya, saya setiap Senin pagi itu perjuangan. Tapi kembali lagi, saya berusaha untuk lebih fokus kepada upah dibandingkan kesukaran yang saya hadapi. Seringkali kita harus mendiamkan suara-suara negatif di dalam kehidupan kita, di dalam batiniah kita. Kenapa bangsa Israel gagal masuk ke tanah perjanjian pertama kalinya? Karena mereka mendengar suara negatif di tengah-tengah mereka sendiri, di antara mereka sendiri, di dalam mereka sendiri. 10 suara negatif yang menenggelamkan 2 suara positif. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau Anda melihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7 dari 1 Samuel 17, kita punya banyak informasi tentang Goliat. Kita tahu berat persenjataannya, kita tahu dia punya pembawa senjata, kita tahu pakaiannya, kita tahu berat daripada pakaiannya, kita tahu ukuran badannya, tinggi badannya, kita tahu banyak hal tentang musuh kita. Kita mendengar banyak hal tentang hal yang negatif yang harus kita hadapi. Tetapi Daud mengubahkan fokusnya. Aku tidak mau fokus kepada semua berita negatif itu. Aku mau fokus kepada upah apa yang aku akan dapatkan kalau aku bangkit, kalau aku bertindak, kalau aku berhasil mengalahkan raksasa ini. Kita tidak pernah mendengar sekalipun tentang anak perempuan Saul yang saya yakin adalah seorang perempuan yang cantik, yang menarik, yang semua orang kepingin untuk menikahi. Tidak mendengar sama sekali tentang anak perempuan Saul. Tetapi Daud mengubahkan fokusnya dari peperangan, dari kesulitan, dari tantangan itu kepada upah yang dia akan peroleh. Karena itu mari seorang pembunuh raksasa akan fokus kepada upah. Saya mau katakan ada upah yang besar kalau kita mau hidup benar. Ada upah yang besar kalau kita mau mempertahankan pernikahan dan keluarga kita tetap harmonis. Ada upah yang besar kalau keluarga kita tetap melayani Tuhan. Ada upah yang besar dan semua apa yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan God is a rewarder. Tuhan adalah pemberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, melayani Dia, sungguh-sungguh tunduk kepada firman kebenarannya. Dan bagi Anda orang tua yang bergumul bagi anak-anaknya, Yeremia 31 ayat 16 dan 17, saya akan tutup dengan 2 firman ini. Yeremia 31 ayat 16 dan 17. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Doa Anda sebagai orang tua, teguran Anda kepada anak-anak Anda, nasihat Anda kepada anak-anak Anda yang terus-menerus diucapkan, yang terus-menerus diulang, nasihat yang baik, maka semua itu akan mendapat ganjaran dan air mata Anda tidak sia-sia. Haleluya. Dan saya mau katakan statement terakhir dari khotbah saya.
Ada sesuatu yang lebih besar dari kita masuk surga. Dan ada sesuatu yang lebih buruk dari seseorang masuk neraka. Oh, masuk surga kan sudah luar biasa. Apa yang bisa lebih besar, lebih berharga daripada kita masuk surga? Apa yang lebih berharga, apa yang lebih besar daripada kita masuk surga? Melihat anggota keluarga kita ada di surga bersama-sama dengan kita. Itu adalah hal yang lebih besar dari sekedar kita masuk surga. Ada hal yang lebih buruk daripada seseorang masuk neraka. Apa itu? Melihat anggota keluarga kita mengikuti teladan buruk kita, sehingga mereka berakhir di neraka seperti orang-orang yang tidak percaya. Itu kita patut untuk camkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa sebanyak orang surga, berjumpa dengan Sang Pencipta. Jangan masuk surga sendirian, bawa sebanyak mungkin orang. Penuhi surga dengan anggota keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang-orang yang kita pedulikan. Seorang pembunuh raksasa, dia disiplin, dia akan bangkit dari tempat yang rendah. Dia tidak bisa terus-menerus diam. Dia akan terus fokus kepada upah lebih daripada resiko dan kesulitan dan tantangan yang dia harus hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Basuhlah Tuhan dosaku, basuh dengan darah-Mu, sucikan ku putih seperti salju, basuh dengan darah-Mu. Satu lagu yang powerful yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kita, Bu Dora Kansil. Basuhlah Tuhan dosaku, basuh dengan darah-Mu, sucikan ku putih seperti
Tanpa Engkau, kami menjalani hidup yang sia-sia. Tanpa Engkau, kami menjalani hidup yang tanpa tujuan. Tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena Engkau bertindak, tetapi karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu, maka Engkau mengambil langkah pertama itu, Tuhan. Engkau datang ke dunia ini, menjelma sebagai manusia, dan pada akhirnya Engkau menjadi our kinsman redeemer. Engkau menjadi kerabat kami yang menebus kami, Tuhan. Seperti Boas menebus Ruth, Engkau menebus kami. Karena itu you are our kinsman redeemer. Menebus kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menginisiasi segala sesuatu. Kami yang belum memahami tentang kebutuhan kami akan juru selamat, kami yang masih hidup di dalam dosa, Engkau sudah mati bagi kami. Kami mengucap syukur kalau Engkau, Tuhan, terus menarik kami untuk mendekat kepadamu, mengerti isi hatimu, dan menjadi bagian daripada rencanamu yang ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, Engkau yang menuntun kami sejauh ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala pengorbananmu, untuk segala karyamu Tuhan, di atas Kalvari. Bahkan Engkau tidak berhenti pada kematian, Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan membenarkan kami Tuhan. Sehingga kami diberikan kuasa atas segala ikatan dosa, atas segala Tuhan Yesus serangan raksasa dalam kehidupan kami. Kami sanggup keluar lebih daripada pemenang. Karena Engkau, karena kuasa-Mu, karena urapan-Mu Tuhan, karena roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan asa yang kudus. Untuk mengingat akan Engkau. Mengingat akan apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Mengingat bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni. Dosa-dosa kami Engkau tidak ingat lagi Tuhan. Bahkan sudah dihapuskan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar terus kami berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya. Lebih dari sekedar formalitas, tetapi kami memahami benar bahwa ada kuasa di dalamnya. Ini lebih dari sekedar ritual dan tradisi. Tetapi ada kuasa, ada urapan-Mu, ada hadirat-Mu yang dinyatakan lewat perjamuan kudus ini. Biar semua kami yang mengambil dengan tulus hati, mengambil dengan berserah penuh kepada-Mu Tuhan, mengambil dengan pengertian yang benar. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau yang mengarahkan hidup kami, Engkau yang memperbarui kami, Engkau Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang miskin Engkau perkaya. Engkau Tuhan Yesus menjadi jawaban di dalam kehidupan setiap kami. Melalui perjamuan asa yang kudus ini, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati, urapi setiap kami. Mereka juga yang berpartisipasi di dalam melayani, Engkau berkati, urapi, sehingga segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pusat perhatian dan fokus utama dalam perjamuan asa yang kudus saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ambil Anda dilayani, terus fokus kepada Tuhan. Pada saat
sana Tuhanku telah. Oh, ku datang pada salib Yesus. Ya ku jatuh pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Till my trophy at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. And exchange it someday for a crown. Mari sambil bangkit berdiri kita nyanyikan. So I'll cherish, so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last semua mahkota kita akan berikan kembali kepada Yesus. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. And exchange it someday for a crown. Benar Tuhan, semua yang Engkau telah berikan kepada kami, semua yang Engkau telah berikan kuasa kepada kami untuk melakukan, bahkan perbuatan baik kami sekalipun, yang pada akhirnya kami akan menerima mahkota itu Tuhan, semua akan kami kembalikan kepadamu. Karena Engkau yang layak untuk menerima segala kemuliaan, segala kehormatan dan pengagungan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengambil bagian di dalam mengingat akan Engkau melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Biar terus Tuhan Yesus Engkau urapi kami, berkati kami melalui Tuhan Yesus perjamuan asa yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sebelum Anda mengangkat roti, Anda bisa membaca ayat yang Tuhan berikan yang tertera di sana. Saya membacakan bagi Anda ayat yang saya dapatkan, Lukas 6 ayat yang ke-30. Berilah
kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bahaya ini, saudara. Haleluya. Iya. Iya. Puji Tuhan, artinya hidup kami akan diberkati. Kalau Anda dapat ayat ini, Anda akan bisa dan dimampukan menolong orang tanpa orang itu harus mengembalikan kepada Anda. Haleluya. Imani Tuhan apa yang Anda dapatkan, ayat dari firman Tuhan yang Anda dapatkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, yang ini merupakan ekspresi dari kepercayaan kita bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami bersyukur bahwa ini bukan lagi roti biasa, tetapi firman-Mu berkata ini adalah tubuh-Mu. Tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami, tubuh-Mu yang menanggung segala penderitaan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, tubuh-Mu yang terkoyak, tubuh-Mu yang terpecah, supaya kami yang terpecah belah, kami dapat disatukan kembali. Tuhan, keluarga kami diberikan keharmonisan dan kerukunan. Oh, satu visi melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengejar mimpi yang Kau taruh dalam hati kami. Oh Tuhan, keuangan yang terpecah-pecah, Engkau Tuhan Yesus berikan kembali Tuhan. Berkat-Mu Tuhan Yesus yang mencukupi, bahkan lebih daripada cukup, segala yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Karir kami, bisnis kami yang terpecah-pecah, yang tidak jelas arah dan tujuannya, Engkau memberikan kembali tujuan yang jelas. Engkau memberikan kembali Tuhan kebangkitan dari keterpurukan itu Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Yesus makna dan tujuan daripada karir dan bisnis dan kehidupan kami Tuhan. Hal-hal Tuhan yang terpecah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami kembali dipulihkan. Kesehatan yang terpecah, Engkau Tuhan Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan kami terima kesembuhan itu Tuhan. Luka hati, luka batin Tuhan Yesus, kepahitan Tuhan Yesus, kehidupan rohani yang terserak, yang tidak tahu aturan, yang tidak jelas dalam disiplin. Engkau Tuhan Yesus yang memulihkan Tuhan Yesus. Kembali Tuhan, saat tubuh-Mu menjadi satu dengan tubuh kami, semua organ tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada penyakit kronis, tidak ada penyakit Tuhan Yesus yang berbahaya, tidak ada Tuhan Yesus virus, bakteri yang dapat melumpuhkan kesehatan kami, tetapi kami diberikan kesehatan ilahi, karena tubuh-Mu adalah tubuh yang sempurna. Tidak ada sakit penyakit pada tubuh-Mu. Karena itu ketika tubuh-Mu yang adalah sempurna itu masuk dalam tubuh kami, menjadi bagian dari kehidupan kami, maka Tuhan Yesus kami bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna. Juga mengambil bagian daripada karakter ilahi itu Tuhan, buah-buah roh yang terus dimatangkan dan dikembangkan menjadi berkat bagi orang lain dan membawa kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu. Iman percaya kami yang tidak terbatas kepada kuasa-Mu. Kami akan makan roti yang adalah tubuh-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, kami bersyukur ini bukan lagi minuman biasa. Ini adalah darah-Mu, darah perjanjian baru. Oh Tuhan, yang memberikan perlindungan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Oh, yang mematahkan setiap kuk perhambaan, yang mematahkan setiap ikatan dosa, Tuhan. Kuasa darah-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami, menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala kenajisan, dari segala dosa, dari segala hal yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan. Sehingga ketika darah-Mu, Tuhan, mengalir dan membawa kehidupan yang baru di dalam kehidupan kami, Engkaulah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Darah-Mu, Tuhan, yang menutup bungkus kami dan melindungi kami dari segala, Tuhan, hal buruk, Tuhan Yesus, yang bukan berasal dari Engkau. Oh Tuhan, hal-hal kejahatan dari niat jahat manusia dijauhkan dari kehidupan kami oleh kuasa darah-Mu, Tuhan. Melindungi kami dan mematahkan setiap kutuk generasi, Tuhan Yesus. Setiap kutuk-kutuk yang pernah diperkatakan atas kehidupan kami. Oh, kuasa perkataan negatif kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kuasa darah-Mu yang menjaga dan melindungi kami dari segala, Tuhan Yesus, oh roh tenung, Tuhan Yesus, oh roh sihir, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu yang memberikan, Tuhan, kehidupan yang baru. Darah-Mu, Tuhan Yesus, yang memberikan kesembuhan ilahi itu, Tuhan. Karena itu kami dapat berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus, yang terus mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami juga bisa terus, Tuhan Yesus, menjalani satu kehidupan yang berkenan kepadamu, yang melakukan hal-hal yang membuat Engkau bangga, yang membuat Engkau, Tuhan Yesus, bersuka atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa darah-Mu yang membuat kami lebih daripada pemenang, membuat kami sebagai giant killers, sebagai pembunuh raksasa itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu. Dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu, iman yang tidak terbatas atas kuasa darah-Mu atas kehidupan kami akan minum dari cawan ini yang adalah darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama. Anda boleh duduk kembali. Anda diberikan kesempatan beberapa saat untuk Anda berdoa untuk apa yang menjadi beban di dalam hati Anda, apa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda untuk Anda doakan. Segala mimpi, segala kerinduan akan masa depan anak-anak, cucu, keluarga, bisnis, karir. Sampaikan itu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Mintalah. Carilah. Ketoklah.
Berkati perusahaan di mana Engkau bekerja. Berkati kota di mana Engkau Tuhan tempatkan. Berkati gereja di mana Engkau menjadi bagian komunitas. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman, Tuhan firman mintalah, Terus meminta. Tuhan firman carilah, Terus mencari. Tuhan firman ketuklah. Ini janji Tuhan. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tangan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang bintas. Tangan, tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tangan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang. Sekali lagi katakan dengan iman, tangan Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tangan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tangan Tuhan, tangan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sekali lagi, tangan Tuhan, tangan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Benar Tuhan, Engkau bukan saja Allah yang mendengar doa kami, tetapi Engkau Allah yang menjawab setiap doa dan permohonan kami tepat pada waktunya. Karena itu segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Pada saat kami menanti, berikan kami kekuatan untuk terus berharap, untuk terus percaya. Tuhan, kami mau belajar dari Daud yang bangkit dari tempat yang rendah. Disiplin, tidak berdiam diri terus-menerus malas-malasan, tetapi bangkit di dalam pujian, bangkit di dalam penyembahan, bangkit di dalam iman, di dalam doa kami kepadamu Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk fokus pada upah lebih daripada persoalan, tantangan dan rintangan yang harus kami lalui. Karena Engkau punya rencana dan rancangan yang dahsyat atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dan Engkau tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk jawaban doa kami. Dan yang percaya doanya dijawab oleh Tuhan,
Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Saya akan membacakan bagi yang berulang tahun di bulan Maret. Kalau nama Anda tidak tertera di sini, kami mohon maaf. Anda bisa mendaftarkannya ke sekretariat. Yang pertama Maria Ruth atau Ibu Maria Wati tanggal 6 Maret. Kemudian Tiomin Manurung tanggal 8 Maret besok hari Senin. Imelda Huta Galung tanggal 13 Maret. Linawati tanggal 15 Maret. Nathanael Sitorus tanggal 18 Maret. Yosia Sofia tanggal 24 Maret. Roberto Tampu Bolon tanggal 27 Maret. Sebenarnya di sini ada Elmida Sitorus ya, sudah almarhumah tanggal 26 Maret berulang tahun. Kemudian Robi tanggal 29 Maret, Pak Ai atau Lee Chuan Tin tanggal 29 Maret, El Hutajulu tanggal 30 Maret, dan yang terakhir, tapi bukan berarti tidak penting, Foni Setiawati tanggal 31 Maret ya. Karena itu Ibu Foni kemarin di awal bulan Maret sudah langsung posting kan ini bulan Maret ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kita mengatakan umur panjang, tangan kanan, tangan kiri kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati Anda yang berulang tahun di bulan Maret. Nanti akan didoakan juga bersamaan dengan doa berkat. Dan perlu diumumkan kalau sebentar setelah ibadah ini akan diadakan ibadah tutup peti dan juga pelepasan jenazah daripada almarhum Bapak Victor Simanjuntak, suami daripada Ibu Erika Sitorus, yang adalah pendoa syafaat dan juga jemaat daripada GBI Mount Hermon yang setia. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan ibadah penguburan di Pondok Rangon setelah pelepasan jenazah tentunya. Jadi apakah akan disiarkan melalui Zoom atau tidak? Tidak ya. Oke, baik. Jadi itu berita terbaru. Semalam ada berita bahwa Bapak Victor Simanjuntak sudah pulang ke rumah Bapak di surga kurang lebih pukul 8.30 malam. Ya. Biar kita terus berdoa untuk keluarga besar, biar Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menghibur dan menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Victor Simanjuntak. Dan satu sukacita mengetahui bahwa Bapak Victor sudah ada bersama-sama dengan penciptanya, Tuhan Yesus Kristus, di rumah Bapa di surga. Biar ini boleh menjadi penghiburan bagi keluarga besar yang masih harus berjuang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Saya mengajak Anda untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
menjadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menjadi bukti kuasa-Mu nyata, firman-Mu nyata Tuhan Yesus, bahwa itulah kebenaran yang mutlak, yang patut dan layak untuk kami percaya. Biar Tuhan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami dibawa sampai pada destiny akhir kehidupan kami, menjadi pribadi seperti yang Kau kehendaki, melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Tuhan, urapan-Mu tercurah atas kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat mereka yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Nama-nama sudah kami sebutkan. Engkau yang tahu keberadaan hidup mereka. Engkau yang tahu setiap Tuhan Yesus kerinduan hati mereka. Biar Engkau terus Tuhan Yesus memampukan mereka, memberikan kesanggupan kepada mereka untuk terus bertahan, untuk terus naik dan tidak turun. Oh Tuhan, membuktikan kehidupan mereka adalah kepala dan bukan ekor. Semua mereka lakukan dengan kekuatan dan topangan oleh Roh Kudus, kekuatan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Engkau memberkati mereka, apa yang menjadi mimpi-mimpi dalam kehidupan mereka, Engkau akan menjadikannya kenyataan. Bahkan mereka akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Engkau akan mengenyangkan mereka dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga tidak ada Tuhan Yesus kelemahan dalam kehidupan mereka. Bahkan jawaban untuk setiap permasalahan. Bahkan mereka dipakai menjadi orang-orang yang berdampak lebih lagi di tengah komunitas di mana Engkau menempatkan mereka. Urapan-Mu tercurah atas anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret. Engkau memberikan umur panjang di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri mereka. Mereka menjadi orang-orang yang ternama, terpuji dan terhormat. Tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik, bahkan akan melihat hari-hari yang baik di dalam kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau juga melawat Tuhan Yesus keluarga besar daripada Ibu Erika Sitorus yang mungkin saat ini sedang berduka Tuhan, karena Bapak Victor Simanjuntak kembali ke rumah Bapak. Tuhan, biar Tuhan di tengah kesedihan dan duka yang terjadi, Roh Kudus-Mu boleh menghibur, menguatkan dan menopang keluarga ini Tuhan. Sehingga Tuhan mereka tetap kuat, mereka tetap terus Tuhan Yesus fokus hanya kepadamu Tuhan. Dengan mengetahui bahwa Bapak Victor sudah ada bersama-sama dengan Engkau di rumah Bapa di surga. Biar ini menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi penghiburan bagi mereka, membuat mereka tabah, membuat mereka kuat di dalam Tuhan Yesus melangkah ke depan. Engkau menghibur, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang melawat Tuhan Yesus di dalam ibadah, baik tutup peti, pelepasan jenazah maupun penguburan, semuanya berjalan dengan baik, memberikan cuaca yang baik Tuhan Yesus. Dan semua Tuhan yang hadir diberkati, semua berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Engkau terus pelihara mereka, mencukupkan segala yang dibutuhkan mereka Tuhan Yesus. Memberkati keluarga ini Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak patah semangat. Mereka tetap Tuhan Yesus fokus hanya kepadamu Tuhan, dan berharap, bergantung hanya kepadamu Tuhan. Lawat keluarga Tuhan Yesus dari Ibu Erika Sitorus Tuhan, dan orang-orang yang dikasihinya di dalam keluarga besarnya dan di sekitar kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Semua yang akan kami lewati, semua yang akan kami alami, Tuhan Engkau sudah tahu, dan kami percaya Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau juga yang berjalan di belakang kami, menutup barisan di belakang kami. Engkau juga ada di sekitar kami, bahkan terlebih Engkau hidup di dalam kami untuk memberikan kekuatan. Engkau terus memberikan dorongan roh, kemana kami harus pergi, apa yang harus kami lakukan, orang-orang mana yang harus kami temui. Tuhan, Engkau menempatkan kami di tempat yang benar pada saat yang tepat. Kami mengalami kasih karunia dan perkenanan Tuhan serta manusia dalam kehidupan kami. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami Tuhan Yesus, yang akan kami lakukan, bahkan membuatnya berkelimpahan Tuhan. Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya, celaka maupun maut, virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi
supaya kami dapat memuliakan Engkau, terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, mencukupi segala kebutuhan keluarga, bahkan dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa Tuhan, kami juga memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Firman-Mu berkata, Allah Tuhan memberkati, Allah senang dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Karena itu Tuhan Yesus, kalau anak-anak-Mu memberi dengan sukacita, biar mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Engkau yang akan menjamin hidup mereka, Engkau memenuhi kebutuhan mereka dengan Tuhan Yesus. Oh, segala yang mereka butuhkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Secara khusus bagi mereka yang membawa kembali apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Kau membukakan tingkap langit atas kepala mereka dan Kau mencurahkan berkat-Mu sampai tidak ada tempat untuk menampungnya. Mereka akan bisa memberi Tuhan Yesus, oh Tuhan, tanpa batasan, dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Hidup mereka dan keluarga mereka terjamin di dalam Tuhan. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang ngerik, belalang lompatan, dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak dapat mengganggu taburan mereka. Di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda, berlimpah ruah. Tuhan, Engkau dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Katakan firman Tuhan ini. Disertai pujian penyembahan, doa syafaat, dan tentunya firman Tuhan yang akan memberkati Anda semua. Minggu malam dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda yang sedang memberikan persembahan baik kolektor maupun perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke nomor rekening BCA 523 0145247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523 0145247 atas nama GBI Graha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom.